Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah bertemu kembali untuk melanjutkan materi kita dan memulai program ini di level 1 Fathul Quran di pekan pertama. Di pekan pertama ini kita akan membahas materi sedikit perkenalan tentang bahasa Arab. Kita memberikan perkenalan dengan bahasa Arab, tentunya bahasa Arab yang ada di Al-Quran Karim. Dan hari ini kita tidak akan langsung belajar teori ataupun belajar rumus, menghafal rumus atau istilah-istilah yang aneh. Tapi kita mulai dari dasar sekali, yaitu kita ingin berkenalan dengan bahasa Arab Al-Quran. Kenapa ini penting? Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dan makin kita kenal bahasanya, akan makin terasa dekat dari maknanya. Kita lanjutkan. Jadi di pekan ini ada beberapa hal yang ingin kita pelajari, yang akan kita pelajari. Pertama, kita akan memahami mengapa belajar bahasa Arab itu penting untuk memahami Al-Quran. Kenapa sih kita perlu belajar bahasa Arab? Ini penting sekali. Soalnya kadang orang sudah sering baca Quran, tapi tidak merasa terhubung, tidak merasa relate. Kenapa? Karena tidak paham bahasanya. Ya. Jadi ini tujuan pertama. Tujuan kedua dari pembelajaran pekan ini adalah kita akan bahas ciri khas bahasa Arab itu seperti apa. Ya, karena tidak semua bahasa itu sistemnya tidak seperti bahasa Indonesia. Ya, jadi setiap bahasa itu punya sistem berbeda-beda dan kita akan mengenali karakter-karakter dasar dalam bahasa Arab. Lalu yang ketiga, kita akan mulai mengenali jenis-jenis kata dalam Al-Quran. Ya, kita akan mengenali jenis-jenis kata yang ada dalam bahasa Arab. Dan kita tidak akan membahas terlalu detail, tapi kita cukup tahu bahwa setiap kata itu punya peran tersendiri. Dan terakhir kita akan mulai latihan, ya, sedikit latihan melihat kata per kata dalam ayat pendek, supaya mata kita terbiasa dengan struktur kata yang ada di Al-Quran. Kita lanjut. Kenapa belajar bahasa Arab Al-Quran? Ya, kenapa kita belajar bahasa Arab? Terutama untuk memahami Al-Quran. Gini, coba kita ingat-ingat. Atau coba kita pikirkan. Pernah nggak ketika kita baca Al-Quran, kita merasa seperti ya cuma baca aja, cuma mulut aja yang bergerak, yang berbicara, tapi hati tidak tersentuh. Ya, hati tidak tersentuh karena apa? Karena kita tidak paham maksudnya apa. Ya, itu bukan karena kita kurang ibadah, kita bukan karena kurang iman, bukan. Tapi memang karena bahasanya belum nyambung ke hati. Ya, nah itu dia. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab dan keindahannya terletak pada pilihan katanya, struktur kalimatnya, dan kedalaman maknanya. Jadi orang Arab yang berbicara bahasa Arab itu tidak sama bahasanya dengan bahasa yang ada di Al-Quran. Bahasa di Al-Quran itu lebih mantap pilihannya, strukturnya, dan lebih mendalami maknanya. Sehingga manusia pun tidak bisa membuatnya. Bahkan orang-orang jahiliyah zaman dahulu yang mereka sangat-sangat paham dengan syair, mereka tidak bisa membuat seperti apa yang ada di Al-Quran. Ya, karena terjemahan itu hanya menyampaikan arti global. Ketika kita membuka terjemahan itu hanya menyampaikan arti secara umum. Tapi makna asli dan rasa ayat itu hanya terasa kalau kita paham dari bahasanya langsung. Seperti itu. Seperti misalnya kita ambil contoh di firman Allah Ta'ala, Qad aflahal mu'minun. Ya, ini di surah Al-Mu'minun. Artinya sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Nah, di sini biasanya diterjemahkan orang beriman itu beruntung. Tapi di sini ada kata qad. Nah, jadi ini memberikan sedikit rasa, yaitu tidak cuma beruntung tapi artinya sukses besar atau menang total. Nah, seperti itulah. Maknanya lebih dalam. Tidak hanya sekedar beruntung, tapi benar-benar beruntung, ada nuansa kepastian dan penekanan keberhasilan di sana. Lalu kita akan
berkenalan sedikit dengan karakter bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu ditulis dari kanan ke kiri. Ya, ditulis dari kanan ke kiri. Oke. Lalu hurufnya ada 28 yang dikenal sebagai huruf hijaiyah, alif, bata, dan seterusnya. Oke. Lalu, dan yang menariknya itu, bahasa Arab itu mempunyai sistem akar kata. Nah, ya, mempunyai sistem akar kata. Misalnya dari akar alif, lam, sama mim. Ini artinya ilmu. Tapi dia bisa jadi alima, dia mengetahui. Alim, orang yang tahu. Maklum, yang diketahui. Jadi dari satu akar kata bisa dikiaskan atau bisa kita buat kata-kata lain dari akar ini. Jadi kalau kita kenal akar katanya, kita bisa menebak makna kata baru walau belum pernah belajar atau menghafalkannya sebelumnya. Ya. Jadi kita tidak terlalu mendalam di sini ya, kita hanya perkenalan sedikit saja, dan materi ini insya Allah direkam jadi bisa nanti diulang-ulang kembali. Lalu di sini bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 jenis kata utama. Nah, ya, jadi bahasa Arab itu nggak jauh-jauh, cuma 3 ini aja. Hanya komponennya hanya 3 ini, isim, fi'il, dan harf. Apa itu isim? Isim itu biasanya diterjemahkan dengan kata benda. Isim itu kata benda atau sesuatu yang bisa ditunjuk. Misalnya manusia, rahmat, cahaya, hati, waktu. Nah, itu isim, kata benda. Lalu yang kedua fi'il, kata kerja atau tindakan. Contoh, membaca, turun, berkata, memberi. Nah, itu semuanya kan kata kerja. Dan ini ada sama-sama ada di bahasa Indonesia ya. Jadi insya Allah konsepnya tidak begitu asing. Dan yang ketiga, harf atau kata bantu atau kata penghubung. Misalnya di, dari, dengan, untuk, yang mana katanya ini butuh untuk tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kata setelahnya untuk menjelaskan konsep secara penuh. Nah, jadi bahasa Arab itu nggak jauh-jauh ya, hanya nggak jauh-jauh dari 3 struktur ini, yaitu isim, kata benda, fi'il, kata huruf, kata kata kerja, dan harf, yaitu kata bantu atau penghubung. Seperti itu. Jadi tidak perlu bingung dulu ya, tidak perlu bingung dulu, tidak perlu dihafal juga. Yang penting tahu saja secara garis besarnya seperti apa. Dan nanti insya Allah kita akan berikan latihan soal untuk memperkuat lagi dari pemahamannya. Dan ini praktik kita di pekan ini. Tujuan praktiknya itu untuk melatih mata, untuk mengenali satu persatu kata. Lalu untuk membangun kepekaan, untuk membangun kepekaan struktur. Apakah kata ini berdiri sendiri atau berkaitan, seperti itu ya. Jadi ini tujuan praktik kita, bukan untuk hafal dulu, enggak, bukan untuk paham dulu, enggak. Tapi kita untuk membiasakan mata kita memisahkan kata, bukan melihat ayat itu sebagai satu baris panjang yang misterius, bukan. Ya, jadi satu baris panjang itu bisa terbagi-bagi menjadi isim, menjadi fiil, atau menjadi harf. Nah, ini tujuan kita untuk kita pisah-pisahkan ya. Seperti ini misalnya. Kita praktek dari ayat di bawah ini. Coba kita ambil dari ayat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya, ini tidak semerta-merta satu baris semuanya ini satu kata, tidak. Ya, qul itu satu kata, huwa satu kata, Allahu satu kata, ahad satu kata. Nah, seperti nanti boleh dipisah-pisah ya, boleh ditulis di pensil atau dibulatkan supaya bisa paham. Nah, seperti inilah sedikit latihannya. Oke, dan insya Allah nanti kita akan latihan lagi di Zoom setiap hari Selasa ya, besok. Jadi hari Senin ini kita mengirimkan materi utama lewat bentuk rekaman, dan insya Allah nanti bisa diputar kembali ya untuk supaya lebih paham. Oke, dan juga nanti ikut Zoom-nya untuk membedah materi secara lebih mendalam kembali, dan juga untuk praktek bersama dengan pengajarnya secara interaktif. Oke, seperti itu. Lalu kita akan memberikan sedikit kesimpulan dari materi pekan ini. Ya, jadi kita belajar bahasa Arab itu supaya kita lebih paham dan lebih dekat dengan maknanya yang ada di Al-Quran. Jadi kita tidak ingin
uh, terlalu terpaut dengan terjemahan. Kita ingin lebih dekat dengan maknanya supaya lebih merasakan feel-nya seperti itu. Lalu kesimpulan yang kedua, bahasa Arab itu punya sistem yang unik, tulisannya kanan ke kiri, ada sistem akar kata dan juga tanda baca yang berpengaruh seperti kasrah, dhammah, dan fathah. Lalu semua kata bisa dikelompokkan ke tiga jenis utama, ya. Jadi bahasa Arab nggak jauh-jauh dari tiga struktur ini, yaitu isim, kata benda, fi'il, kata kerja, dan harf, kata sambung. Dan pekan ini kita ya baru memulai dari latihan mengenali kata ya. Bukan memahami ya, bukan memahami tapi kita ingin melatih kepekaannya terlebih dahulu. Oke. Kalau Bapak Ibu memang belum paham semuanya itu wajar nggak apa-apa. Ya, ini karena baru langkah pertama dan tidak perlu dipahami semua, tidak perlu dihafali istilah-istilahnya. Yang penting paham dulu konsepnya seperti apa. Oh, bahasa Arab ini ada tiga jenis kata. Apa aja jenis katanya nggak tahu kita. Kita nggak perlu hafal. Yang penting tahu aja seperti itu. Ya, dan nanti sangat disarankan untuk ikut Zoom besok untuk membedah dari materi ini. Dan insya Allah minggu depan kita akan masuk ke pembahasan isim ya. Jadi satu-satu insya Allah. Yang penting untuk di hari Zoom-nya, hari Selasa bisa mengikuti Zoom untuk sesi interaktif bersama pengajarnya, dan kalau ada yang ingin ditanyakan nanti boleh di Zoom dan juga di hari jadwal jadwal tanya jawab, sesi tanya jawab di grup, ataupun kalau ingin bertanya juga nanti boleh japri pengajarnya yang ada di grup. Oke. Dan tidak bosan-bosan saya katakan kalau memang belum paham semuanya nggak apa-apa, itu wajar ya, karena ini baru pertama. Tidak perlu dihafal, tidak perlu dihafalkan istilah-istilahnya. Yang penting paham dulu konsep secara umumnya. Oke. Semangat terus dan semoga Allah mudahkan langkah kita semua untuk memahami kalamnya dan mentadabburi kalamnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.